Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan tes dulu sebelum dikirim ya ini. Atas nama Sabu di Kabupaten Bekasi. Ini sebenarnya tadinya ordernya yang T19 Pro, cuman T19 Pro nya belum ready. Mungkin 3 atau 4 hari lagi ready. Ya, emang di awal pembicaraan sih ngomonginnya spidernya ya yang ready ya, nggak ngomongin variannya ya, karena kan Spider ini kan dia bisa menggunakan T19 Pro, bisa LS2, LS3. Dulu malah ada yang namanya apa tuh saya lupa tuh yang dari AS ya itunya tokonya, tapi mereknya bukan AS, apa ya namanya? Motolet ya, Motolet. Dia yang kardusnya tuh full hologram ya kalau yang Motolet. Ya. Jadi yang ada LS2, LS3 ya, T19 Pro-nya belum belum ada ya. Jadi ini lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc yang motifnya spider ya, itu bisa dilihat di gambarnya ini, yang ini. Warna spidernya merah, reflektornya warna hitam. Kemudian lampu depannya diganti jadi LS3 ya. Nah, itu tadi ada pertanyaan LS3 sama LS2 itu bagusan mana ya? Kalau menurut saya LS2 yang lebih bagus karena dia AC/DC kan ya. Sebenarnya AC/DC. Nah, kalau yang lebih terang itu LS3 karena LS3 nih ada lampu-lampu kecil-kecilnya nih di pinggiran-pinggirannya. Kalau LS2 kan cuma satu ya. Jadi kalau dilihat benar-benar dari depan seperti ini, dia hanya kayak apa ya, kayak center dilihat dari depan gimana sih ya. Di reflektornya itu nggak ada cahayanya gitu. Karena kan ini reflektornya udah di repaint jadi tidak memiliki sifat pemantulan cahaya. Jadi kayak kayak mata gitu yang kayak mata kepiting. Ya. Nah, kalau ini nanti dia dari sini, dari benar-benar dari depan dia ada cahayanya ya, ada kuning sama putih juga cahaya yang ngikutin cahaya yang dari depan ujung sini nih lensanya, karena kan dia dua warna. Oh ya, karena ini istilahnya diganti, di downgrade ya, dari Osram ke Nine. Jadi kelebihannya uang sisanya gitu ya diganti dengan apa namanya, saklar ya. Karena kalau yang tanpa saklar ini sama harganya dengan yang ini nih. Ya, T19 Pro tuh emang mahal ya, lampu Osram itu hampir 2 kali lipatnya ya dari Luximos, dari ini ya. Oke, ini untuk fitting lampu depannya KEF 601, ini tanpa saklar dirakitnya. Biasanya kan sudah ada saklarnya nih dirakit. Nah, karena ini penambahan jadi pisah seperti ini ya. Jadi mau dipakai mau tidak ya bisa bisa dipergunakan gitu ya. Kalau nggak dipakai simpan aja. KEF 601. Kemudian ini kemasan dari Nine Luximosnya LS3. Nah, yang ini dia ada berapa ya? Saya lupa, ada 40 kalau nggak salah, 10 10 10 10 atau berapa gitu saya lupa. Nah, ini speknya dia 13 watt ya. Nih, 13 watt COB. DC 9 sampai 24 volt ya, lumayan tinggi ya, sampai 24 volt. H6 putih dan kuning. Dia putih untuk jauh sih, ingat saya putih untuk jauh. Dari original auto series ya, Nine PT9 kalau nggak salah. Nih. Nah, ini belinya juga di Shopee Mall ini. Ya, di sini ada ada stikernya ya. Kemudian ini nomor antriannya, dan ini kemasan dari Winnya ya. Karena reflektornya pakai merek Win. Oke, kita pindahin dulu kardusnya nih. Untuk LS3 dia lampu senjanya dia ada banyak seperti ini tuh. Ya, ada, saya lupa, kalau nggak salah ada 40 ya, masing-masing 10, satu baris 10. Yang depan warna kuning, yang belakang yang depan warna putih, yang belakang warna kuning, warna orange gitu ya. Nanti ngikutin yang cahaya yang keluar dari lensa ini ya. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Kalau pakai Win ya, Win ininya warna hitam, cuman karena emang di repaint jadi semua full saya hitamin ya. Sebenarnya hitamnya nggak hitam gloss kayak gini ya, jadi hitamnya hitam biasa lah ya gitu ya. Ini karena di cat ulang jadi hitamnya rada gloss gitu ya, seperti ini. Belakang depannya juga seperti ini. Kemudian apa namanya, stikernya spidernya warna merah. Oke, untuk yang ini
untuk yang ini apa namanya, stiker dari QC-an ya. Nah ini pasti di stiker ya, karena kan untuk nge-repaint harus dibuka dulu ininya apa namanya, mikanya ya. Nah ini mikanya tadi itu dapat yang banyak banget ininya, lemnya ya. Ini kerja keras nih ngebersihin lemnya, karena kalau nggak dibersihin nanti pas masukin mika lagi dia tuh kayak, kan udah ada lemnya ya, jadi kayak numpuk gitu lemnya, nggak bisa ya, jadi takutnya nggak rata ininya ya. Kalau nggak dibersihin ininya kan, ini rata nih. Nah kalau nggak dibersihin masih banyak sisa-sisa lemnya ya. Nah dari Win itu lemnya itu menggunakan lem tembak biasa ya, warna putih, dia warna bening, tapi kalau saya ini warna hitam lem tembaknya, bukan warna putih. Nah bagian belakangnya seperti ini untuk kabel fittingnya tanpa saklar ya, karena saklarnya terpisah seperti ini. Jadi ini nanti kalau mau colok langsung ke motor bisa seperti ini, jadi nggak pakai saklar, jadi langsung nyala seperti ini. Untuk jauh dekatnya menggunakan jauh dekat yang ada di handle, putih untuk dekat, kuning untuk jauh. Nah sekarang kita jelaskan saklarnya. Saklar terpisah seperti ini, bahan dasarnya banyak sekali dijual di pasaran ya. Ini saklar on off biasa, kebetulan dapat yang merek CR7. Sebenarnya banyak mereknya. Nah, ada yang Minda juga ya, Minda One Minda apa Minda One gitu, saya lupa. Nah biasanya dari pabrikan, dari toko atau dari beli online gitu ya, atau beli di bengkel, di sampai sini doang ininya ya. Nah karena ini sudah dirakit dan dibikin PNP, di saya kasih penambahan kabel. Kebetulan kabelnya panjang nih, saya dapatnya mungkin hampir 50 cm ya, 50 cm lebih nih, 40 70 ini. Di ini aja, ini kesini aja berapa nih, 60 ya, mungkin 80-an nih ya. Nah ini kabelnya saya menggunakan kabel bintik, kabel otomotif ya. Dan sambungannya ini saya menggunakan solder ya, bukan dililit kemudian diisolasi, tapi ini di solder kemudian dibungkus pakai pembungkus kabel yang dipanasin itu ya. Untuk sikringnya ada dua. Kebetulan ini jauh-jauhan sikringnya. Ini sikring cadangan ya, kemudian ini sikring yang sudah terpasang. Saya menggunakan sikring 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring besar, bilangnya sikring botol besar. Kemudian di sebelah sininya ini adalah soket 3 pin male, ini soket 3 pin female. Ya, ini nanti colok ke motor, ke kabel yang dari motor seperti ini kabelnya. Sukunnya, colokannya, soketnya. Ini kita langsung praktekin ya. Ini kita colokin seperti ini sampai bunyi klik. Nah, yang ini, yang warna merah ini nanti coloknya ke lampu, udah ada tulisannya jadi nggak mungkin terbalik. Nah, lampu itu yang ini. Tinggal klik lagi. Klik. Nah, fungsi fungsi saklarnya ini hanya untuk matiin, untuk nyalain aja, bukan untuk bikin DC ya. Nyala ya. Kita matiin lampu studionya biar kelihatan. Tuh, ya. Ini warna putih, kemudian untuk ganti lampu jauh warna kuning. Pakai tombol jauh dekat. Oke, sekarang kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Hadap ke depan ininya, hadap ke depan dulu. Oke. Nah, kuningnya ini kuning gold ya. Itu bukan putih tuh, itu kuning. Ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu dekat warna putih. Nah, ini warna putih untuk lampu dekat. Ini untuk dari dekat ya, kalau agak jauh jadi kurang lebih seperti ini cahayanya. Kita ganti ke lampu jauh warna kuning. Nah seperti ini. Oke. Nah untuk matiin ininya, untuk matiin lampunya, jadi kalau tidak dibutuhkan bisa dimatiin nih, enak tuh. Oh ya, di sini tadi ada tulisan disarankan harus DC di soket lampunya ya, di soket yang cave-nya itu karena ini menggunakan LED, jadi saya tetap sarankan dijadikan DC dulu ininya, apa namanya, kelistrikan motornya. Cara nge-DC ada di dalam kemasan ya. Nah kalau belum DC gimana, bisa nyala? Nggak bisa, cuman nanti hasil cahayanya nggak sebagus yang tadi tuh ya, jadi dia nanti agak berebeb, agak kayak getar gitu ya. Nah itu kalau digas dia baru diem, baru standby. Nah kalau dikhawatirkan saat digaspol gitu ya, nanti kepanasan atau gimana gitu ya, atau over voltase, itu nanti ngerusak komponen di sini nih, komponen lampunya ya. Biasanya kalau
Seperti itu kejadiannya, tuh yang mati duluan lampu kecil-kecilnya dulu tuh, yang senjanya itu, bukan lampu depannya ya, biasanya ya. Tapi wallahu alam bisawab, saya nggak ini ya, nggak random lah istilahnya, nggak bisa menentukan mana yang duluan mana yang duluan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.